Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah, mari kita ikuti pelajaran hari ini mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Anak-anak, dalam kegiatan kita sehari-hari, kalian tentu pernah dan bahkan sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan dari perusahaan jasa. Ada yang mengerti contoh dari perusahaan jasa? Perusahaan jasa yang ada di sekitarmu yang banyak sekali kalian nikmati, diantaranya jasa telekomunikasi, kemudian jasa transportasi, jasa perhubungan, dan masih banyak lagi yang lain. Tapi kalian mengerti tidak apa yang dinamakan dengan perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa dalam berbagai kegiatan pelayanan. Adapun karakteristik perusahaan jasa adalah 1. Ketidakberwujudan. Artinya, jasa biasanya tidak dapat diidentifikasi secara fisik, sehingga tidak dapat disimpan dan harus segera dikonsumsi pada saat diperoleh. Yang kedua, ketidakterpisahan. Artinya, keterlibatan konsumen tidak dapat dipisahkan dari jasa yang harus diberikan. Dalam hal tertentu, konsumen lain juga terlibat dalam menikmati jasa, misalnya bioskop. Yang ketiga, keanekaragaman. Artinya, jenis dan kualitas layanan berbeda-beda untuk tiap konsumen, sehingga sulit distandarisasi kegiatan layanannya, misalnya jasa rumah sakit. Yang keempat, keterlenyapan. Artinya, manfaat mereka pada jasa akan habis atau lenyap dengan cepat, sehingga konsumsi jasa akan dilakukan konsumen secara berulang. Misalnya, jasa cuci mobil. Dari karakteristik di atas, maka dapat disimpulkan ciri-ciri dari perusahaan jasa antara lain. 1. Kegiatannya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Yang kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa kepada masyarakat. Yang ketiga, tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan. Yang keempat, laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan besarnya jumlah pendapatan dan besarnya beban, baik beban usaha maupun beban di luar usaha. Adapun pengelompokan jenis bidang usaha dari perusahaan jasa antara lain: 1. Bidang komunikasi. Contohnya perusahaan telepon, stasiun TV dan radio. Yang kedua, bidang profesi. Misalnya akuntan, klinik bersalin. Ketiga, bidang hiburan, misalnya bioskop, taman hiburan, kebun binatang. Yang ketiga, bidang tinggal, misalnya hotel, asrama, dan guest house. Yang kelima, bidang keahlian perorangan, misalnya salon kecantikan, penjahit, studio foto. Yang keenam, pertanggungan, misalnya asuransi. Adapun sekarang, siklus akuntansi perusahaan jasa itu dikelompokkan terdiri dari yang pertama, tahap pencatatan, meliputi analisis transaksi dan bukti-bukti transaksi, penjurnalan dan pemindahbukuan atau posting dari jurnal umum ke akun buku besar. Yang kedua, tahap pengikhtisaran,
meliputi pembuatan daftar neraca saldo percobaan, pencatatan, penyesuaian, dan kertas kerja. Yang ketiga, tahap pembuatan laporan keuangan. Misalnya, pembuatan laporan posisi keuangan atau neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas atau modal, dan laporan arus kas. Tahap pencatatan. Kegiatan tahap pencatatan transaksi meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Mengumpulkan macam-macam bukti transaksi yang ada atau timbul dari kegiatan ekonomi yang dilakukan, khususnya yang menyangkut penggunaan atau penerimaan uang, atau bukti transaksi intern maupun ekstern. Yang kedua, menganalisis bukti transaksi untuk selanjutnya dicatat ke dalam jurnal. Yang ketiga, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Yang keempat, pemindahan transaksi dalam jurnal ke dalam buku besar atau yang dikenal dengan nama posting. Tahap pengikhtisaran. Kegiatan tahap pengikhtisaran meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Pembuatan daftar saldo percobaan yang berasal dari saldo akhir yang terdapat dalam buku besar dari semua perkiraan yang digunakan perusahaan. Yang kedua, pencatatan penyesuaian atau jurnal penyesuaian untuk mengoreksi perkiraan real dan perkiraan nominal sehingga menunjukkan saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi, mencerminkan keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan. Keadaan yang menyebabkan perlunya jurnal penyesuaian dibuat adalah 1. Keadaan ketika transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat dalam perkiraan. Yang kedua, keadaan ketika transaksi telah dicatat dalam perkiraan tetapi saldonya perlu dikoreksi untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Lalu perkiraan-perkiraan yang perlu dibuat jurnal penyesuaian terdiri dari 1. Biaya dibayar di muka. 2. Biaya yang masih harus dibayar. 3. Pendapatan diterima di muka. 4. Pendapatan yang masih harus diterima. 5. Pemakaian perlengkapan. 6. Penyusutan aktiva tetap. Tahap pengikhtisaran yang ketiga adalah menyusun kertas kerja atau yang lebih dikenal dengan nama worksheet sebagai alat untuk memudahkan membuat laporan keuangan. Karena sifatnya sebagai alat bantu, maka boleh dibuat atau tidak. Maka boleh dibuat dan boleh tidak. Adapun pengertian kertas kerja adalah kertas berkolom atau neraca lajur yang berisi semua data akuntansi yang akan digunakan untuk membuat laporan keuangan. Tujuan dari penyusunan neraca lajur diantaranya sebagai berikut. 1. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. 2. Untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. 3. Untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Bentuk neraca lajur yang lazim digunakan dalam praktek suatu perusahaan adalah bentuk neraca lajur 10 kolom yang nampak sebagai berikut. Adapun prosedur penyusunan neraca lajur adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan saldo-saldo yang terdapat dalam rekening buku besar ke dalam neraca saldo pada formulir neraca lajur, di mana jumlah debit dengan jumlah kredit harus sama.
Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian dengan menganalisis data dan memasukkan ke dalam neraca lajur kolom ayat penyesuaian. Yang ketiga, menjumlahkan atau mencari selisih antara neraca saldo dengan kolom ayat penyesuaian dan mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Yang keempat, memindahkan jumlah-jumlah di dalam neraca saldo disesuaikan ke dalam kolom laba rugi atau kolom neraca dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk rekening real atau neraca, yakni rekening harta, utang, dan modal harus dipindahkan ke dalam neraca lajur kolom neraca. Yang kedua, rekening nominal atau laba rugi, yakni rekening pendapatan dan beban, harus dipindahkan ke dalam neraca lajur kolom laba rugi. Yang kelima, menjumlahkan kolom laba rugi dan neraca. Seandainya kolom laba rugi lebih besar sebelah kredit berarti laba, maka laba dipindahkan ke kolom neraca sebelah kredit. Sebaliknya, jika jumlah dalam kolom laba rugi sebelah debit lebih besar, berarti rugi, maka jumlah rugi dipindahkan ke kolom neraca sebelah debit. Yang keempat, membuat jurnal penutup yang digunakan untuk mengenolkan saldo perkiraan nominal atau perkiraan rugi laba yang terdiri dari perkiraan pendapatan, beban, privé, dan laba rugi. Ciri jurnal penutup adalah adanya akun ikhtisar rugi laba pada setiap kolom keterangan jurnal. Yang kelima, menutup buku besar adalah memindahkan saldo akun nominal ke akun ekuitas atau laba ditahan untuk PT, sehingga akun nominal menjadi tertutup atau saldonya nol, dan akun ekuitas menunjukkan saldo yang sebenarnya. Tujuan menutup buku antara lain sebagai berikut. 1. Menghitung laba rugi untuk periode yang bersangkutan. 2. Memindahkan transaksi pendapatan dan beban tahun tertentu dengan tahun berikutnya. Yang ketiga, mendapatkan neraca akhir atau neraca sisa setelah penutupan yang akan merupakan neraca awal tahun berikutnya. 4. Memindahkan perangkat pencatatan atau buku tahun tertentu dengan tahun berikutnya sehingga memudahkan pemeriksaan. Langkah-langkah penutupan terdiri dari 1. Menyusun jurnal penutup dengan cara yang pertama, memindahkan saldo akun pendapatan ke akun laba rugi atau ikhtisar rugi laba dengan mendebet akun pendapatan sebesar saldonya dan mengkredit akun laba rugi. Yang kedua, memindahkan saldo akun beban ke akun rugi laba dengan mengkredit akun beban sebesar saldonya dan mendebet akun laba rugi. Yang ketiga, memindahkan saldo akun laba rugi ke akun ekuitas atau laba ditahan untuk perseroan terbatas. Jika saldo menunjukkan laba, akun laba rugi didebet dan akun ekuitas dikredit. Jika saldo rugi, maka akun laba rugi dikredit dan akun ekuitas didebet. Yang keempat, memindahkan akun privé ke akun ekuitas dengan mengkredit akun privé dan mendebet akun ekuitas. Langkah penutupan yang kedua, memindahkan jurnal penyesuaian ke buku besar. Yang keempat, langkah penutupan yang ketiga, memindahkan jurnal penutup ke akun buku besar. Yang keempat memberi garis 2 pada akhir baris akun nominal yang berarti akun tersebut telah ditutup
dan tidak berlaku lagi untuk tahun berikutnya. Saran yang keenam adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan dengan tujuan untuk memastikan bahwa sebelum pencatatan data akuntansi periode berikutnya dimulai, akun buku besar harus dalam keadaan seimbang atau balance. Berikutnya adalah tahap pelaporan. Kegiatan tahap pelaporan meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Menyusun laba rugi. Yang dimaksud dengan pengertian laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan beban suatu perusahaan pada periode tertentu. Adapun komponen laporan laba rugi terdiri dari dua unsur. Terdiri dari yang pertama, pendapatan atau revenue, yaitu pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan perusahaan seperti penjualan barang dagangan, memberikan jasa kepada langganan, sewa dari hak milik, meminjamkan uang, dan lain pekerjaan yang mengarah untuk mendapatkan hasil. Pendapatan ini merupakan hasil perusahaan yang mengakibatkan bertambahnya kapital atau modal, karena itu dicatat di sebelah kredit. Yang kedua, komponen laporan rugi laba adalah expenses atau beban. Beban adalah pengeluaran uang atau prestasi yang diterima untuk menjalankan perusahaan atau proses produksi yang dipergunakan dalam rangka mendapatkan hasil tersebut. Biaya ini merupakan beban perusahaan yang mengakibatkan berkurangnya kapital atau modal. Karena itu dicatat di sebelah debit. Adapun bentuk laporan dan metode penyajian laporan rugi laba terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, bentuk laporan atau stafel yang ditulis berbentuk halaman ke bawah. Sedangkan bentuk sebelah menyebelah yang ditulis berbentuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Metode penyajian laporan laba rugi terdiri dari dua langkah. Yang pertama, single step atau langkah tunggal. Penyajiannya, semua pendapatan dijumlahkan menjadi satu, dikurangi seluruh beban yang ada pada periode laporan. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, multi step, yaitu langkah ganda. Penyajiannya adalah pendapatan dikelompokkan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Sedangkan beban dikelompokkan menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Penyajian dengan langkah ganda akan dapat dilihat dari laba yang diperoleh dari usaha dan laba yang diperoleh dari luar usaha. Contoh sebagai berikut. Laporan laba rugi hendaknya memuat beberapa hal. Yang pertama, menuliskan nama perusahaan. Yang kedua, menuliskan jenis laporan, dalam hal ini laporan rugi laba. Yang ketiga, menyajikan periode laporan. Yang keempat, menyajikan pendapatan dan beban. Beban ditulis secara rinci dan lengkap. Penulisan beban dimulai dari yang terbesar ke beban terkecil, kecuali beban lain-lain ditulis paling bawah. Kemudian, tahap laporan berikutnya adalah menyusun laporan perubahan modal atau yang dikenal dengan nama ekuitas. Laporan perubahan modal adalah suatu ikhtisar tentang perubahan modal yang terjadi selama jangka waktu tertentu. Hal-hal yang menyebabkan perubahan modal adalah 1. Adanya setoran tambahan atau investasi dari pemilik.
Yang kedua, adanya laba rugi usaha. Yang ketiga, pengambilan pribadi pemilik. Laporan perubahan modal berisi beberapa hal. Yang pertama, modal awal, yaitu modal awal tahun. Yang kedua, tambahan investasi pemilik, yaitu setoran modal dari pemilik selama tahun periode akuntansi. Yang ketiga, laba atau rugi adalah hasil bersih perusahaan selama satu periode akuntansi. Laba bersih yang terdapat pada laporan perubahan modal harus sama dengan laba bersih yang terdapat pada laporan laba rugi. Pengambilan privé adalah pengambilan uang untuk keperluan pribadi pemilik selama satu periode akuntansi. Dan modal akhir adalah modal yang terdapat pada akhir tahun. Adapun langkah-langkah untuk penyusunan laporan perubahan modal adalah sebagai berikut. 1. Menuliskan nama perusahaan. Yang kedua, menuliskan jenis laporan, dalam hal ini laporan perubahan modal. Yang ketiga, menuliskan periode laporan dan tanggal akhir periode. Yang keempat, menyajikan modal awal. Yang kelima, ditambah dengan investasi dan laba bersih. Yang keenam, dikurangi pengambilan pribadi dan rugi perusahaan. Yang ketujuh, menghitung hasil akhir dan dinyatakan sebagai modal akhir. Adapun sumber penyajian laporan perubahan modal adalah kertas kerja, di mana bisa kita ketahui sumber penyajian laporan perubahan modal tersebut. 1. Modal awal bisa dilihat dari neraca saldo. Yang kedua, tambahan investasi jika ada dapat diambil dari lajur penyesuaian sebelah kredit. Yang ketiga, laba bersih dapat dilihat pada pada lajur laba rugi sebelah debit, atau dapat juga diambil dari hasil laporan perhitungan laba rugi. Yang keempat, pengambilan privé. Datanya dapat diambil dari neraca lajur sebelah debit. Yang kelima, rugi perusahaan dapat diambil dari lajur laba rugi sebelah kredit atau hasil perhitungan laba rugi. Laporan perubahan modal ini disusun dalam bentuk laporan atau stafel. Berikutnya adalah menyusun laporan neraca. Yang dimaksud dengan neraca adalah laporan yang berisi harta, utang, atau kewajiban-kewajiban pada pihak lain beserta modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Unsur-unsur di dalam neraca terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal. Untuk kelompok aktiva diklasifikasikan dari tingkat likuiditasnya atau yang mudah diuangkan. Klasifikasi untuk aktiva terdiri dari 1. Aktiva lancar atau yang dikenal dengan current asset adalah terdiri dari semua aktiva yang mudah dijadikan uang dalam jangka waktu yang relatif pendek. Aktiva lancar pada umumnya terdiri dari kas adalah uang tunai, uang di bank, cek, wesel pos, dan tabungan di bank. Yang kedua, wesel tagih atau surat janji yang datang dari seseorang tentang kesanggupan membayar pada tanggal tertentu. Yang ketiga, berikutnya, golongan aktiva lancar yang ketiga, piutang dagang, yaitu tagihan kepada para langganan, baik perorangan atau perusahaan sebagai akibat dari kegiatan perusahaan. Piutang pada umumnya mempunyai jangka waktu yang tetap sesuai dengan perjanjian. Yang keempat, persediaan barang terdiri dari barang dagang yang sengaja dibeli untuk dijual kembali dalam rangka kegiatan perusahaan. 5.
perlengkapan toko, yaitu semua perlengkapan toko seperti kertas pembungkus, peti kemas, peti-peti kemasan, karton, dan sebagainya. Yang keenam, perlengkapan kantor, terdiri dari alat-alat tulis seperti kertas tik, kertas pensil, amplop, belangko surat, dan sebagainya. Yang ketujuh, biaya-biaya yang dibayar di muka, yaitu seluruh biaya-biaya yang telah dibayar lebih dahulu walaupun belum masanya, karena biaya ini telah dibayar di muka, maka kita mempunyai tagihan. Contohnya perskot, sewa, dan sebagainya. Golongan aktiva yang kedua yaitu aktiva tetap, terdiri dari aktiva yang sifatnya relatif tetap dan mempunyai jangka waktu perputaran lebih dari 1 tahun. Aktiva ini dapat berwujud atau tidak berwujud. Adanya aktiva ini untuk menjalankan aktivitas perusahaan, bukan untuk dijual, tetap termasuk di dalamnya antara lain. 1. Peralatan kantor, yaitu peralatan kantor yang tahan lama, seperti meja, kursi, lemari, peralatan lainnya. Yang kedua, alat pengangkut, yaitu sarana perusahaan yang dipakai untuk mengangkut barang, seperti truk, gerobak, dan sebagainya. Yang ketiga, gudang, yaitu bangunan perusahaan, baik untuk tempat usaha, seperti toko atau kantor. Yang keempat, mesin, yaitu mesin-mesin untuk memproduksi barang, seperti mesin cetak, mesin pintal, tenun, dan sebagainya. Yang kelima, tools atau alat-alat, yaitu alat-alat untuk menjalankan perusahaan, misalnya kunci, catok, dongkrak, dan sebagainya. Inilah kelompok yang termasuk akun harta perusahaan. Semakin besar, semakin banyak kelompok harta, baik harta lancar maupun harta tetap. Aktiva tak berwujud merupakan aktiva non-moneter yang bisa diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik secara nyata, serta dimiliki guna menghasilkan maupun menyerahkan barang dan jasa, disewakan, ataupun hanya bertujuan administrasi. Contoh aktiva tak berwujud yaitu 1. Hak sewa atau leasehold, diperoleh dari transaksi sewa aktiva tertentu, disahkan oleh notaris dan dalam tempo kurun waktu tertentu. Yang kedua, hak paten. Hak paten merupakan hak yang didapat dari penemuan tertentu. Penemuan tersebut akan mendapatkan manfaat dalam waktu tertentu dan di masa mendatang, atau bisa diperpanjang. Contohnya, penemuan formula, sistem, penemuan produk, atau rekayasa. Yang ketiga, trademark atau merek dagang, merupakan hak yang didapat dari suatu merek komersial tertentu. Contohnya, logo, tulisan, simbol, ataupun kombinasi yang mewakili entitas tertentu. Yang keempat, organization cost, merupakan pengeluaran entitas yang timbul sebelum perusahaan beraktivitas operasi. Misalnya, biaya notaris, biaya seperti ini dicatat sebagai perolehan aset tak berwujud, karena manfaatnya yang diperoleh entitas saat itu dan di masa mendatang selama entitas masih beroperasi. 5. Copyright atau hak pengadaan, merupakan hak yang diberikan karena suatu penulisan, entah itu puisi, novel, karya ilmiah, nada lagu maupun lirik, skenario film. Hak pengadaan copyright bisa meliputi hak mengedarkan dan memperbanyak karya tersebut. Yang keenam, perizinan. Hak yang didapat dari pemerintahan untuk bisa melakukan aktivitas yang terkait dengan bidang usaha perusahaan. Lisensi ini ada masa waktunya. Apabila telah habis, maka harus diperpanjang atau diperbarui.
Biasanya izin seperti ini mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun, bisa hingga 30 tahun. Franchise merupakan hak yang didapat guna melakukan jenis usaha tertentu, memasarkan produk, juga mengikuti polanya, penggunaan logo, maupun pengelolaannya, yang semuanya dimiliki oleh entitas yang memberikan franchise atau waralaba. Terakhir, goodwill adalah keistimewaan atau kelebihan tertentu yang dimiliki suatu entitas, diakui apabila terjadi transaksi pada perusahaan yang dinilai lebih oleh entitas lain. Transaksi bisa berupa merger atau akuisisi maupun penjualan perusahaan. Contohnya, keistimewaan perusahaan karena mempunyai reputasi yang sangat bagus, mempunyai produk tidak dimiliki oleh para pesaing, maupun letak perusahaan yang strategis. Kelompok pasifa. Kelompok pasifa merupakan kelompok ketiga dari komponen neraca. Pasifa adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar kepada pihak ketiga. Pasifa sesuai dengan jangka waktu atau umurnya dibagi dalam 1. Utang jangka pendek, yang kedua utang jangka panjang, yang ketiga modal. Utang jangka pendek adalah utang yang harus segera dilunasi. Paling lambat umur dari utang ini adalah 1 tahun. Yang termasuk utang jangka pendek adalah 1. Utang wesel, yaitu wesel yang harus kita bayar kepada pihak lain yang pernah kita berikan kepadanya. Biasanya umur wesel adalah 30 hari, 60 hari, atau 90 hari. Yang kedua, utang dagang adalah utang kepada rekanan atau supplier, yaitu utang dalam rangka kegiatan perusahaan, atau utang ini terjadi karena membeli barang yang belum dibayar. Yang ketiga, biaya-biaya yang harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang belum kita lunasi dalam periode pembukaan tertentu. Misalnya utang gaji, utang upah, utang biaya lainnya, atau utang jangka panjang. Golongan pasifa yang kedua adalah utang jangka panjang, adalah semua utang yang pembayarannya relatif lama. Yang termasuk dalam utang jangka panjang adalah utang obligasi, utang hipotek, dan sebagainya. Yang ketiga, modal atau capital, diperoleh dari selisih atau nilai lebih dari aset dengan liabilities atau kewajiban. Nilai lebih ini merupakan hak pemilik perusahaan. Teknik urutan penyusunan neraca adalah sebagai berikut. 1. Menuliskan nama perusahaan. Yang kedua, menuliskan jenis laporan, dalam hal ini neraca. Yang ketiga, menuliskan saat keadaan keuangan itu dilaporkan, misalnya tanggal, bulan, dan tahun tertentu. Yang keempat, menyajikan aktiva, kewajiban, dan modal disusun sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia. Sumber penyusunan neraca diambil dari kertas kerja lajur neraca dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Untuk aktiva yang berada di lajur neraca sebelah debit. Untuk kewajiban, datanya di lajur neraca sebelah kredit. 3. Untuk modal, diambil dari modal akhir hasil laporan perubahan modal. Penyusunan neraca dapat dilakukan dengan 2 cara. 1. Bentuk stafel atau laporan, yaitu penyusunan neraca di mana aktiva dan pasifa di bawah. Contoh sebagai berikut. Yang kedua,
bentuk penyusunan neraca skontro, yaitu sebelah menyebelah. Penyusunan neraca di mana aktiva di sebelah kiri dan pasiva di sebelah kanan. Contoh bentuk skontro neraca adalah sebagai berikut. Yang keempat, penyusunan laporan keuangan berupa menyusun laporan arus kas. Yang pertama, laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar tentang kas dan setara dengan kas. Kas merupakan uang tunai atau saldo kas dan rekening giro. Sedangkan setara kas merupakan investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat dijadikan kas. Yang kedua, laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu. Dapat diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dengan disesuaikan bisnis perusahaan tersebut. Pengklasifikasian menurut aktivitas bertujuan memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara dengan kas. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Arus kas dari aktivitas operasi meliputi: yang pertama, penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain. Yang ketiga, pembayaran kas kepada pemasok barang atau jasa. Yang keempat, pembayaran kepada karyawan. Yang kelima, penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya. Yang keenam, pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan, kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi. Yang ketujuh, penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan. Komponen yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Arus kas dari aktivitas investasi meliputi: yang pertama, pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri. Yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, peralatan, aktiva tak berwujud, dan aktiva jangka panjang lain. Yang ketiga, perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain. Yang keempat, uang muka dari pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya. Yang kelima, pembayaran kas sehubungan dengan futures kontrak, forward kontrak, option kontrak, dan swap kontrak, kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan perdagangan atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan.
Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan meliputi 1. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. Yang kedua, pembayaran kas kepada pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan. Yang ketiga, penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman lainnya. Yang keempat, pelunasan pinjaman. Yang kelima, pembayaran kas oleh penyewa guna usaha untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan. Contoh laporan arus kas sebagai berikut. Praktek siklus akuntansi perusahaan jasa. Coba perhatikan penyajian laporan perubahan modal dari ilustrasi kertas kerja pada kegiatan 1 yang datanya diambil dari kertas kerja tersebut. Bengkel mobil Hadian Putra, laporan perubahan modal per 31 Desember 99, modal awal dengan modal awal per 1 Desember 1999 sebesar Rp2.230.000. Laba bersih sebesar Rp710.000. Pengambilan privé sebesar Rp100.000. Tambahan modal selama bulan Desember sebesar Rp610.000. Modal akhir sebesar Rp2.840.000. Untuk lebih mendalami tentang materi ini, coba kerjakan soal di bawah ini. Dari perusahaan jasa angkutan Mikrolet diperoleh data sebagai berikut. Modal awal 1 Januari 1999 sebesar Rp4.500.000. Pendapatan jasa angkutan sebesar Rp3 juta dan pendapatan lain-lain sebesar Rp500.000. Beban usaha sebesar Rp1.500.000 dan beban lain-lain sebesar Rp500.000. Pengambilan pemilik perusahaan sebesar Rp200.000. Diminta buatlah laporan perubahan modal yang berakhir tanggal 30 Juni 1999. Demikian materi dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita ikuti berikutnya latihan pengerjaan soal pada lembar kerja siswa.